Selamat datang di Bukit Tinggi, sebuah kota yang tidak hanya menyimpan sejarah gemilang, tetapi juga merangkul masa depan dengan penuh semangat. Di bawah bayang-bayang jam gadang yang megah, Bukit Tinggi bertransformasi menjadi kota digital, memadukan pesona tradisional dengan inovasi modern. SMPN 6 Bukit Tinggi mendukung visi kota Bukit Tinggi sebagai kota digital, berkomitmen pada pendidikan berbasis teknologi dan karakter. Kami menciptakan lingkungan belajar yang interaktif, menggabungkan kemajuan digital dengan penguatan nilai-nilai karakter untuk membentuk generasi cerdas berintegritas. Hai, perkenalkan saya Gita Sari Sakina, guru pendidikan Pancasila di SMP Negeri 6 Kota Bukit Tinggi. Menjadi guru yang kedatangannya dinantikan, dirindukan dan didambakan murid adalah impian terbesar saya. Ini adalah cerita praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang saya laksanakan dengan kolaborasi bersama sejawat sebagai wujud implementasi kurikulum merdeka pada materi meneladani sikap dan komitmen Bung Hatta sebagai pendiri negara dengan judul Gen Z Belajar di Museum, Integrasi Digital dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila di Era Society 5.0. Mari kita jelajahi bersama bagaimana saya menjadikan pembelajaran pendidikan Pancasila bermakna dan membahagiakan bagi murid melalui kunjungan langsung ke Museum Kelahiran Bung Hatta yang diintegrasikan dengan pembelajaran berbasis TIK menggunakan e-modul interaktif berbasis flipbook. Diferensiasi konten, proses, produk, dan lingkungan dikemas menjadi ruang bagi setiap murid untuk tumbuh dan berkembang dengan cara yang unik. Mengucapkan salam. Ananda semua, gimana kabarnya hari ini? Abil, saya bantu siapkan kelas. Azizah Naura. Hadir, Bu. Hadir ya. Adil Zakifli. Hadir, Bu. Fadil Ihsan. Hadir, Bu. Hadir. Gimana keadaan? Kesepakatan kelas oleh siswa. Kita jujur, disiplin, tanggung jawab, sopan santun. Pertanyaan pematik oleh saya. Hari ini Ibu mau memberikan satu pertanyaan. Ayo, Bu. Ya, Sabil, silakan Sabil diceritakan bagaimana pengalaman. Nah, Ananda, dari cerita Sabil tentang perjuangan Sabil untuk mencapai tujuannya tadi, bisa Ananda, pada minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang latar sejarah kebangkitan nasional. Salah seorang siswa menjawab peran Bung Hatta. Pemuda atau proklamasi kemerdekaan yang Ananda ketahui. Fadil? Bapak Muhammad Hatta. Bapak Muhammad Hatta. Ya, bagus sekali ya Fadil. Nah, seperti yang disampaikan oleh Fadil tadi, Bapak Muhammad Hatta merupakan salah satu tokoh pendiri bangsa atau yang dikenal dengan istilah founding father. Nah, Bapak Ananda untuk mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik sesuai dengan keinginan Ananda yang disampaikan lewat kertas kecil tadi. Nah, selanjutnya Ibu mau meminta saran dari Ananda semua tentang pembelajaran yang Ananda sukai. Selanjutnya, saya mengidentifikasi gaya belajar murid dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang mengarah pada minat dan bakat murid berupa tautan berisi angket. Saya mengajak murid untuk bersama-sama membuat rancangan proyek, merumuskan tujuan proyek. Di kertas yang telah Ibu bagikan tadi, Ananda tuliskan kira-kira pembelajaran yang menyenangkan tadi yang Ananda. Setelah rancangan proyek selesai, saya mendiskusikan rancangan tersebut dengan rekan sejawat dan melanjutkan diskusi dengan kepala sekolah. Kami sepakat untuk melaksanakan pembelajaran pendidikan Pancasila luar kelas dengan mengunjungi Museum Kelahiran Bung Hatta. Kami menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Saya memantau kemajuan murid melalui observasi langsung, menjawab pertanyaan, dan memastikan murid tetap berada di jalur proyek yang benar. Sebelum berangkat menuju Museum Kelahiran Bung Hatta, saya memberikan arahan kepada murid terkait tujuan kunjungan dan tugas-tugas yang akan mereka laksanakan. Setelah sampai di Museum Kelahiran Bung Hatta, dengan meminta izin kepada penjaga museum, saya mengkreasikan konten pembelajaran saya sesuai dengan gaya belajar murid, yaitu gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Di Museum Kelahiran Bung Hatta, para murid juga berkesempatan untuk berbincang dengan turis mancanegara.
Murid juga diberikan kebebasan untuk melakukan pembelajaran di dalam ruangan maupun di halaman museum. Pada tahapan pengumpulan data, saya memotivasi murid agar bekerja secara aktif dalam mengumpulkan dan menyimpulkan informasi yang telah mereka peroleh. Selanjutnya, saya mengarahkan agar mereka kembali bergabung dengan kelompok masing-masing untuk mendiskusikan hasil pengamatan lalu meminta murid bekerja secara aktif dalam kelompok. Diferensiasi produk anak berpuisi. Saya melakukan penilaian terhadap hasil kerja murid dengan memfasilitasi murid untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Budak dalam proklamasimu yang menggembu jibah. Untuk menguji pemahaman murid terhadap materi yang disajikan di Museum Bung Hatta, saya meminta murid mengerjakan evaluasi secara tertulis melalui Google Form pada tautan yang telah dikirimkan. Aku merasa sangat senang berada di rumah Bung Hatta ini. Aku baru tahu ternyata rumah Bung Hatta bisa seluas ini karena terlihat dari luarnya pun terlihat kecil, ternyata sangat luas dan banyak hal. Dan paling utama adalah kita bisa mempelajari sebuah dari rumah ini bagaimana dari luar sampai ke dalam, dan kita juga melihat sebuah. Demikianlah bentuk pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya laksanakan. Semoga pembelajaran ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus bertumbuh dan berkembang serta memberi teladan bagi murid. Benarlah Petua Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sutulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani, yang mengingatkan kita bahwa pendidikan itu tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi lebih memberikan keteladanan.